Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alifia Zahra dengan NIM 2429210009 dan nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 soal P11-1A dan P11-2A. Jadi di sini ada soal Gaol Limited didirikan pada tanggal 1 Januari 2017. Perusahaan ini diberi wewenang untuk menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai nominal 8%, dengan harga 1.000 dan 500.000 saham biasa tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditetapkan sebesar 20 per saham. Transaksi saham berikut diselesaikan selama tahun pertama. Nah, jadi di sini ada transaksinya. Yang pertama itu di tanggal 10 Januari menerbitkan 100.000 saham biasa secara tunai pada harga 48 Hong Kong dolar per saham. Lalu yang kedua di tanggal 1 Maret itu menerbitkan 5.000 saham preferen secara tunai pada harga 1.050 Hong Kong dolar per saham. Lalu yang ketiga di tanggal 1 April itu menerbitkan 18.000 saham biasa untuk tanah. Harga permintaan tanah adalah 980.000 Hong Kong dolar dan nilai wajar tanahnya itu 920.000 Hong Kong dolar. Lalu di tanggal 1 Mei itu ada menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai pada harga 45 Hong Kong dolar per saham. Lalu di tanggal 1 Agustus itu menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran tagihan mereka sebesar 320.000 Hong Kong dolar atas layanan yang diberikan dalam membantu pengorganisasian perusahaan. Lalu di tanggal 1 September itu menerbitkan 10.000 saham biasa secara tunai pada harga 50 Hong Kong dolar per saham. Lalu di tanggal 1 November itu menerbitkan 1.000 saham preferen secara tunai pada harga 1.060 Hong Kong dolar per saham. Lalu instruksinya itu yang pertama jurnalkan transaksi tersebut. Yang kedua itu posting ke akun ekuitas dan gunakan J5 sebagai referensi posting. Lalu yang terakhir itu adalah siapkan bagian modal saham dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Nah, jadi di sini ada diketahui saham yang diterbitkan itu sebesar 10.000, lalu nominal preferensinya itu sebesar 8%. Par value preference itu 1.000 Hong Kong dolar. Lalu ada ordinary shares-nya itu 500.000 Hong Kong dolar. Jadi di sini itu no par value. Lalu ada stated value itu sebesar 20 Hong Kong dolar per share-nya. Nah, jadi kita akan ngejurnal untuk di tanggal 10 Januari 2017 itu keterangannya issue ordinary share-nya itu sebesar 100.000 dan harga per share-nya itu sebesar 48 Hong Kong dolar. Jadi akunnya adalah cash di debit sebesar 4.800.000. Caranya gimana? Itu dari ini 100.000 dikali 48. Lalu yang kedua ada share capital ordinary, itu posisinya di kredit 2 juta. Nah, 2 jutanya itu dari mana? Dari ini 100.000 dikali sama 20 yang ada di stated value. Jadi hasilnya 2 juta. Lalu untuk selisihnya itu menggunakan akun share premium ordinary di kredit sebesar 2.800.000. Lalu yang kedua itu di tanggal 1 Maret 2017 keterangannya itu adalah issue preference share-nya itu sebesar 5.000, lalu harga per share-nya itu sebesar 1.050 Hong Kong dolar. Jadi akunnya ada cash di debit sebesar 5.250.000 itu dari issue preference share 5.000 dikali sama 1.050. Jadi hasilnya 5.250.000. Nah, untuk share capital preference di kredit sebesar 5 juta itu dari issue preference share-nya dikali sama ini par value preference.
jadi hasilnya 5 juta. Lalu untuk selisihnya itu menggunakan akun Premium Share Preference, hasilnya adalah 250.000 Hong Kong dollar. Lalu di tanggal 1 April 2017 keterangannya ada ini issue ordinary share for land itu sebesar 18.000. Lalu ada asking price-nya sebesar 980.000 Hong Kong dollar dan fair value-nya sebesar 920.000 Hong Kong dollar. Jadi akun-akunnya adalah ada land di debit sebesar 920.000 itu dari keterangan fair value. Lalu ada share capital ordinary di kredit sebesar 360.000 itu dari sini 18.000 dikali sama ini state value 20. Jadi hasilnya adalah 360.000. Nah, untuk selisihnya itu menggunakan akun share premium ordinary sebesar 560.000. Lalu di tanggal 1 Mei 2017 itu ada keterangannya issue ordinary share sebesar 80.000 dan harga per share-nya itu 45 Hong Kong dollar. Jadi akunnya ada cash di debit sebesar 3.600.000 itu dari 80.000 dikali 45. Lalu ada share capital ordinary itu di kredit sebesar 1.600.000 Hong Kong dollar. Itu dari 80.000 dikali sama ini 20 Hong Kong dollar, jadi hasilnya 1.600.000. Lalu untuk selisihnya masih sama menggunakan akun share premium ordinary sebesar 2 juta. Lalu di tanggal 1 Agustus tahun 2017 itu ada keterangan issue ordinary share sebesar 10.000. Lalu ada bill of service provided itu sebesar 320.000 Hong Kong dollar. Jadi akun-akunnya adalah legal expense di debit sebesar 320.000. Itu dari sini bill of service provided. Lalu ada share capital ordinary itu dari 10.000 dikali sama yang tadi 20 Hong Kong dollar, jadi hasilnya 200.000. Dan untuk selisihnya masih menggunakan share premium ordinary sebesar 120.000. Lalu selanjutnya di tanggal 1 September 2017 itu ada keterangan issue ordinary share sebesar 10.000 dan harga per share-nya itu sebesar 50 Hong Kong dollar. Jadi akun-akunnya adalah ada cash di debit sebesar 500.000 itu dari 10.000 dikali 50. Lalu untuk share capital ordinary-nya itu dari ini 10.000 dikali sama yang tadi 20. Jadi hasilnya 200.000. Nah, masih sama untuk selisihnya itu menggunakan share premium ordinary sebesar 300.000. Lalu yang terakhir itu di tanggal 1 November tahun 2017 itu keterangannya ada issue preference share sebesar 1.000 dan harga per share itu sebesar 1.060 Hong Kong dollar. Jadi untuk akunnya ada cash sebesar 1.060 itu dari 1.000 dikali 1.060. Jadi hasilnya 1.060. Lalu untuk share capital preference-nya itu dari 1.000 dikali ini 1.000, jadi hasilnya 1 juta. Nah, untuk selisihnya itu menggunakan akun premium share preference di kredit sebesar 60.000. Lalu untuk yang kedua itu posting akun equity-nya gitu. Jadi sini ada ordinary share di tanggal 10 Januari, 1 April, 1 Mei, 1 Agustus, dan 1 September. Untuk deskripsinya itu sama semua, share insurance, lalu menggunakan ref J5 karena ini posisinya itu semua di kredit ya. Jadi yang bagian tanggal 10 Januari itu kreditnya 2 juta, lalu di tanggal 1 April itu 360.000, lalu di tanggal 1 Mei itu 1.600.000, lalu di tanggal 1 Agustus itu 200.000, dan di tanggal 1 September itu 200.000. Jadi total seluruhnya adalah 4.360.000. Lalu untuk share premium ordinary di sini tanggalnya itu ada tanggal 10 Januari, 1 April, 1 Mei, 1 Agustus, dan 1 September. Deskripsinya masih sama, share insurance, dan refnya masih sama juga, J5. Jadi ini posisinya sama di kredit. Untuk tanggal 10 Januari itu 2.800.000,
Lalu di tanggal 1 April itu 560.000, di tanggal 1 Mei itu 2 juta, lalu di tanggal 1 Agustus itu 120.000, dan di tanggal 1 September itu sebesar 300.000. Jadi total seluruhnya adalah 5.780.000. Lalu selanjutnya ada preference share, itu ada di tanggal 1 Maret dan 1 November. Deskripsinya masih sama dan rate juga masih sama. Untuk tanggal 1 Maret itu nominalnya 5 juta dan 1 November itu 1 juta. Jadi totalnya adalah 6 juta. Dan yang terakhir itu share premium preference, itu sama yang sebelumnya, tanggal 1 Maret dan 1 November. Kalau untuk 1 Maret itu nominalnya 250.000 dan untuk 1 November itu nominalnya 60.000. Jadi totalnya adalah 310.000. Dan yang terakhir yang C, share capital section of the statement of financial position di tanggal 31 Desember tahun 2017. Jadi di sini bagian share capital itu ada ordinary share sebesar 4.360.000. Lalu ada preference share sebesar 6 juta. Jadi total share capital itu 10.360.000. Dan selanjutnya ada share premium, itu di bagian ordinary-nya itu sebesar 5.780.000 dan di bagian preference sebesar 310.000. Jadi total share premium itu adalah 6.090.000. Nah, jadi total keseluruhan equity itu sebesar 16.450.000. Selanjutnya soal P11 2A. Jadi di sini ada Elstone Limited memiliki akun ekuitas berikut pada tanggal 1 Januari 2017. Modal saham biasa. Jadi nilai nominalnya itu 5 euro, 400.000 euro. Premi saham biasa itu sebesar 200.000 euro dan laba ditahan 100.000 euro. Pada tahun 2017, perusahaan memiliki transaksi saham treasury berikut. Jadi di tanggal 1 Maret itu ada membeli 5.000 saham pada harga 9 euro per saham. Lalu di tanggal 1 Juni itu menjual 500 saham pada harga 12 euro per saham. Lalu di tanggal 1 September itu menjual 2.500 saham pada harga 10 euro per saham. Dan tanggal 1 Desember itu menjual 1.000 saham pada harga 6 euro per sahamnya. Lalu Elstone menggunakan metode biaya untuk akuntansi saham treasury. Pada tahun 2017, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 34.000 euro. Nah, jadi di instruksinya itu adalah yang pertama, jurnalkan transaksi saham treasury dan buat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2017 untuk laba bersih. Lalu yang kedua, itu buka akun untuk premi saham treasury dan laba ditahan. Posting ke akun-akun ini dengan menggunakan J10 sebagai acuan posting. Dan yang terakhir itu siapkan bagian ekuitas untuk Elstone Limited pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi di sini diketahui share capital ordinary-nya itu sebesar 400.000, lalu share premium ordinary-nya sebesar 200.000 dan retained earning sebesar 100.000. Nah, di sini ada jurnalnya. Yang pertama itu membeli lembar saham 5.000 dengan harga 9. Jadi akunnya adalah treasury share di debit sebesar 45.000 dan cash di kredit sebesar 45.000. Itu untuk tanggal 1 Maret. Lalu yang kedua di tanggal 1 Juni itu menjual lembar saham 500 dengan harga 12 euro. Jadi akunnya ada cash di debit sebesar 6.000, treasury share sebesar 4.500 dan share premium treasury di kredit sebesar 1.500. Lalu di tanggal 1 September itu menjual lembar saham 2.500 dengan harga 10 euro. Jadi akunnya ada cash di debit sebesar 25.000, treasury share di kredit sebesar 22.500 dan share premium treasury di kredit sebesar 2.500. Lalu di tanggal 1 Desember itu menjual lembar saham 1.000 dengan harga 6 euro. Jadi akunnya ada cash di debit sebesar 6.000, lalu ada share premium treasury di debit sebesar 3.000 dan treasury share-nya di kredit sebesar 9.000.
Lalu ada closing entry, net income itu 34.000. Jadi akunnya ada income summary di debit sebesar 34.000 dan kreditnya itu ada retained earning di sebesar 34.000. Lalu yang kedua itu membuka akun. Jadi di bagian treasury share itu ada di tanggal 1 Maret, 1 Juni, 1 September, dan 1 Desember. Untuk 1 Maret itu sebesar 45.000, di tanggal 1 Juni sebesar 4.500, di tanggal 1 September itu sebesar 22.500, dan di tanggal 1 Desember sebesar 9.000. Jadi ending balance-nya itu 9.000. Kenapa 9.000? Jadi 45.000 dikurang 4,5 dikurang 22,5 dikurang 9.000, jadi hasilnya adalah 9.000. Lalu yang kedua ada share premium treasury, itu ada di tanggal 1 Juni, 1 September, dan 1 Desember. Untuk 1 Juni itu sebesar 1.500, lalu di tanggal 1 September itu sebesar 2.500, dan di tanggal 1 Desember sebesar 3.000. Jadi ending balance-nya 1.000. Kenapa 1.000? Jadi dari 1.500 ditambah 2.500 dikurang sama 3.000. Jadi hasilnya adalah 1.000. Lalu yang ketiga itu ada retained earning. Jadi saldo awalnya itu 100.000 dan income itu 34.000. Jadi ending balance-nya itu 134. Karena 100.000 ditambah 34.000, jadi hasilnya 134.000. Nah, yang terakhir itu equity section. Jadi di sini ada share capital ordinary sebesar 400.000, share premium ordinary-nya sebesar 200.000, lalu ada share premium treasury sebesar 1.000, retained earning-nya 134.000, dan treasury share-nya 9.000. Jadi total keseluruhannya itu 726.000. Kenapa 726.000? Karena dari 400.000 ini ditambah 200.000 ditambah 1.000 ditambah 134 dikurang 9.000, jadi hasilnya 726.000. Jadi pas di bagian treasury share itu dikurang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.